peserta PLS pengenalan lingkungan sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Serasan Timur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada peserta didik baru, kepada peserta PLS, bahwa nama saya Rasidi, sarjana pendidikan. Saya di sini menjabat selaku Waka Kurikulum, dan sebelum saya melanjutkan materi, menjelaskan materi yang ditugaskan kepada saya untuk kepada peserta didik baru, Bapak ingin menyampaikan bahwa pada saat ini kita mengalami gejolak mendunia, yaitu COVID-19 yang sudah tidak asing lagi di telinga peserta didik baru. Dimohon kepada peserta didik baru untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan jika pulang ke rumah sesering mungkin kalian mencuci tangan. Dan jangan lupa hindari kerumunan-kerumunan, dan janganlah keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang mustahab. Baiklah, khususnya pada peserta didik baru, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi PLS, yaitu tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Serasan Timur. Peserta didik baru yang Bapak banggakan, bahwa dalam kurikulum SMA Negeri 1 Serasan Timur ada dua jurusan yang kami sediakan, yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, bagi peserta didik baru perlu juga Anda ketahui bahwa apa saja mata pelajaran apa saja yang ada di dalam jurusan masing-masing tadi. Yang pertama, Bapak akan sampaikan tentang jurusan IPA. Di dalam jurusan IPA, di sini ada mata pelajaran khusus. Ada 4 mata pelajaran khusus. Yang pertama biologi, kemudian ada juga fisika, kemudian ada juga kimia, kemudian ada juga matematika peminatan namanya. Sementara untuk mata pelajaran di IPS untuk penjurusan itu ada mata pelajaran sosiologi, ada mata pelajaran geografi, sejarah, dan mata pelajaran ekonomi. Jadi masing-masing jurusan tersebut ada 4 mata pelajaran jurusan. Selanjutnya ini untuk kelompok B, bukan kelompok B ya, maaf, kelompok C. Kalau di dalam kurikulum itu termasuk kelompok C. Yang mana kelompok A? Kalau untuk kelompok A itu baik IPA maupun di IPS itu semuanya mata pelajarannya itu sama. Nah, mata pelajaran apa saja yang ada di jurusan di kelompok A tadi? Nah, ada mata pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian ada juga bahasa Indonesia, matematika umum, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, untuk kelompok C ini mata pelajaran apa saja yang ada? Nah, di sini untuk kelompok C ada mata pelajaran seni budaya, kemudian ada mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, kemudian ada prakarya dan kewirausahaan. Jadi dalam kurikulum 2013 ini ada 3 kelompok mata pelajaran. Jadi mata pelajaran ini di kelompok-kelompok. Untuk ada kelompok A, jadi untuk kelompok A ini IPA dan IPS itu ada semuanya mata pelajarannya. Kemudian untuk kelompok B
IPA dan IPS juga sama, semuanya mendapatkan pelajaran itu. Kemudian untuk kelompok C tergantung dari jurusan peserta didik yang mengambilnya tadi. Nah itu, mungkin sampai saat ini peserta didik baru Bapak yakin sudah jelas. Kemudian di dalam kurikulum di situ ada 3 penilaian. Ya, di dalam raport khususnya itu ada 3 penilaian. Penilaian pertama itu pengetahuan. Semua mata pelajaran tadi yang Bapak sebutkan tadi di awal itu semuanya ada nilainya yang diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian ada juga bidang keterampilan. Nah, di dalam bidang keterampilan ini semua mata pelajaran juga ada sama. Jadi keterampilan Anda, ya, di luar pengetahuan Anda tadi ada keterampilan. Juga setiap mata pelajaran itu ada nilai keterampilannya. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu sikap. Nah, sikap ini ada 2. Yang pertama ada sikap spiritual, sikap yang berhubungan dengan agama. Jadi setiap guru itu akan menilai peserta didik, misalnya dalam menjalankan ibadah. Nah, di situ ada penilaiannya. Penilaiannya tidak berupa angka, tapi berupa huruf A, B, maupun C. Nah, jangan sampai nilai peserta didik nanti mendapatkan nilai C. Jika peserta didik mendapat nilai C, maka mohon maaf, peserta didik baru gagal untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini. Kemudian ada penilaian sosial. Nah, jadi penilaian sosial ini adalah nanti peserta didik baru ini akan dinilai oleh guru. Bagaimana cara peserta didik baru bergaul dengan teman sebaya, bagaimana bergaul dengan kakak-kakak kelas, bagaimana tutur bahasanya, bagaimana tutur bahasanya dengan guru-guru, bagaimana etikanya di depan guru, semuanya akan dinilai dan akan dijadikan nilai dalam rapor. Jadi inilah kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Serasan Timur. Oke, untuk peserta didik baru, hal selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga perlu Bapak sampaikan kepada peserta didik baru mengenai kriteria Anda bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Apa-apa saja sebenarnya yang menjadi kriteria tersebut? Yang pertama, ingat peserta didik, jangan sampai nilai jurusan Anda ada yang tidak tuntas. Jangan sampai mata pelajaran Anda ada yang tidak tuntas untuk jurusan. Karena ini sangat fatal sekali. Satu saja mata pelajaran jurusan tadi yang Bapak sebutkan di awal Anda tidak tuntas, maka siap-siap Anda tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, apa yang menjadi kriteria untuk naik dan tidaknya ke jenjang yang lebih tinggi? Nah, selanjutnya adalah sikap. Sikap yang seperti yang Bapak sebutkan tadi, jangan sampai nilai sikap Anda itu sampai tertulis di rapor Anda nilainya C, apalagi D. Itu minimal adalah B. Minimal adalah B. Kalau nilai B, insya Allah Anda akan bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran untuk di kelompok A dan untuk kelompok B tadi itu hanya 3, boleh Anda tidak tuntas. Kalau melebihi dari 3 ini alias 4, 5 dan seterusnya tidak tuntas, maka siap-siap kalian akan tetap berada di tingkat Anda yang di awal, yaitu tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Nah, inilah kira-kira hal yang perlu Bapak sampaikan kepada peserta didik baru, kepada peserta PLS. Untuk selanjutnya, Bapak juga akan menyampaikan masalah kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Serasan Timur. Jadi SMA Negeri 1 Serasan Timur juga memiliki ekstrakurikuler. Jadi guru yang membina itu orang-orang yang sudah terpilih tentunya. Ya, apa-apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Serasan Timur. Nah, yang pertama yaitu pramuka. Jadi pramuka ini kalau sudah kelas 1, kelas 2 ini harus wajib mengikuti kegiatan tersebut tanpa terkecuali. Jadi hal ini harus diikuti. Ya. Kemudian yang kedua, di SMA Negeri 1 Serasan Timur juga ada bola kaki, ada kegiatan ekskulnya, ada bola kakinya, ada pembinanya. Nah, bagi peserta didik baru, ya, kepada peserta PLS yang memang ingin meningkatkan skillnya di bidang itu, silakan bergabung di pilihan ekskulnya tadi. Kemudian juga di sini kita ada kegiatan bola voli. Bola voli juga ada di sini, dan alhamdulillah sepengetahuan saya bahwa untuk kegiatan bola voli kita pernah mengajak peserta didik khususnya yang di kelas 2 dan kelas 3 yang sudah selesai itu kita ajak sparring di luar Serasan dan Serasan Timur. Di mana? Di Pontianak. Kita ajak karena mereka punya skill, kita bina, akhirnya bisa. Kita tunjukkan di luar, di sekolah dengan sekolah-sekolah yang lain, kita juga bisa. Kemudian yang terakhir di SMA Negeri 1 Serasan Timur juga ada kegiatan seni dan tari. Nah, ini terutama yang kaum Hawa yang mencintai seni tari, seni musik mungkin. Di sini juga kita akan olah di SMA Negeri 1 Serasan Timur ini adalah tempat yang pas untuk peserta didik baru mengembangkan skill tari Anda, skill musik Anda, karena kita punya tenaga ahli untuk membina bidang ini tadi. Nah, Bapak rasa hanya ini mungkin yang Bapak dapat sampaikan. Tetap semangat, biarpun di musim COVID-19 kita tetap semangat. Dan kami ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Serasan Timur. Bapak rasa cukup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.